Hikmah pertama yang beliau sampaikan adalah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudis zalal. Artinya tanda seseorang bergantung kepada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu tergelincir dalam satu kemaksiatan. Ketika seseorang hamba, ketika kita semua bergantung kepada amal ibadah, sholat, puasa. Kalau tidak sholat saya tidak mendapatkan surga. Kalau tidak sholat, kalau tidak berzakat, kalau tak beramal soleh saya tak mendapatkan pahala. Itu adalah tanda-tanda orang itu berkurangnya berharap mendapatkan rahmat Allah ketika dia tergelincir dalam satu kemaksiatan. Jadi hikmah pertama dari kitab hikam ini adalah agar kita selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kan banyak orang yang beramal itu fal awwal ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Dia ingin mendapatkan masuk surga. Wa tana'umi, tak cuma surga, tapi dia juga menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga tersebut. Dan orang yang beribadah, semua ibadah itu bertujuan untuk jauh dari siksaan, agar tidak disiksa dari neraka semuanya. Itu dalam waktu itu mati kena siksa. Nah, yang demikian itu adalah kurangnya berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia jatuh dalam kemaksiatan. Karena ketika dia sembahyang, sholat, mengaji, tahajud, hajat, sholat witir, duha, puasa, semuanya dilakukan. Takdir menentukan dia berzina, takdir menentukan dia memaki orang, takdir Allah menentukan dia itu terjatuh, tergelincir dalam satu kemaksiatan. Maka hilanglah harapan dia itu untuk masuk surga. Hilang tidak? Hilang, karena dia bergantung kepada amalan. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan, amal kita itu kan tidak sempat lagi kita melakukan amal. Tak sempat lagi melakukan sholat. Karena posisinya kita itu sedang dalam kemaksiatan. Dapat tidak surga, Pak? Hilang tidak harapan diri itu mendapat rahmat Allah? Hilang, pasti hilang. Karena niat dia beribadah itu untuk mendapatkan surga. Untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Tidak perlu kerja, duit banyak, pengen mobil ada di sana, istri tidak dibatasi lagi, tidak ada masnawa sulasama rubah, tidak ngasih nafkah lagi, tidak cerewet lagi, nanti cantik lagi, tidak pernah. Itu harapannya yang ada dalam pikirannya dalam beribadah. Ketika dia itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh dalam satu kemaksiatan, hilanglah, berkuranglah nuqsanur raja inda wujudi sadar. Maka hilanglah harapan dia untuk mendapatkan rahmat Allah. Artinya secara tidak langsung diputus asa. Udah lemah jadi. Kenapa demikian? Apa kekurangannya? Kekurangannya dia itu beribadah kepada Allah tidak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting itu adalah beribadah itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apakah salah orang yang beribadah? Tidak. Tidak ada orang yang beribadah itu
salah. Tapi yang terbaik itu adalah sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan seperti yang pernah kita sebutkan di khutbah Jumat, la yadkhul ahadun minkum amaluhul jannah. Kalian tidak akan masuk surga karena amal yang kalian lakukan. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya hai Rasulullah, kata para sahabat komplain dengan Rasulullah. Wala ana, kata Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku, kata Rasulullah. Lalu bagaimana cara engkau masuk surga wahai Rasulullah? Illa ayyatahammadalillahu birahmatih, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan mengapa kita itu beribadah mesti ikhlas dan ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.